Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ibu harap anak-anak tetap semangat dalam belajar meskipun harus belajar dari rumah. Pada hari ini kita akan belajar matematika kelas 8 ya. Bab lanjutannya yaitu bab 9 statistika. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis data dan ukuran pemusatan data. Nah, sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya. Untuk pembelajaran kali ini, berdoa Ibu pimpin dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya anak-anak. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.10 menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Dan juga ada 4.10 yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan juga membuat prediksi. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menganalisis data dalam bentuk tabel dan diagram. Yang kedua yaitu menentukan nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Yang pertama kita akan membahas analisis data. Apa itu analisis data ya? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai penerapan statistika. Nah, pengumpulan data mengenai minat siswa dalam pemilihan bakat minat ya, pernah ya? Untuk pendataan di awal kelas 1, ekstra apa yang akan kalian ikuti itu merupakan juga penerapan statistika. Pendataan ukuran sepatu serta data kepadatan penduduk dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Dengan demikian, data tersebut dapat disajikan dalam tabel atau diagram sehingga mudah untuk menganalisisnya. Oke, sekarang silakan diperhatikan di sini ada diagram batang hasil penangkapan ikan pada tahun 2003 sampai pada 2008. Ya. Di sini untuk koordinat X-nya di sini ada keterangan tahun dan koordinat Y-nya di sini adalah jumlah hasil tangkapan dalam satuan ribuan ton ya. Nah, pada tahun 2003 jumlah hasil tangkapan ikannya itu ada 3.000 ton. Pada tahun 2004 ada 2.000 ton dan juga seterusnya. Nah, pada tahun 2006 di sini hasil tangkapan ikannya berapa ton? Nah, karena di sini setengah dari antara 2 dan 3, maka pada tahun 2006 hasil tangkapan ikannya yaitu 2.500 ton ya. Sudah paham ya anak-anak ya untuk cara membaca diagram batang. Nah, dari diagram batang ini bisa diambil analisis bahwasanya dari tahun 2003 ke 2004 jumlah hasil tangkapan ikan menurun berapa ribu? Dari awalnya pada tahun 2003 itu 3.000, 2004-nya di sini menurun menjadi 2.000, maka jumlah hasil tangkapan ikan pada tahun 2003 ke 2004 itu menurun berapa? 1.000 ton ya. Itu yang disebut dengan analisis data. Pada ini contohnya yaitu pada diagram batang ya. Sekarang diperhatikan lagi di sini Ibu punya diagram apa ini namanya? Ya, pintar. Ada diagram garis jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Sukamakmur. Sama seperti tadi untuk sumbu X-nya di sini keterangannya ada tahun dan untuk sumbu Y-nya yaitu banyak bayi yang lahir. Nah, cara membacanya bagaimana? Hampir sama seperti tadi. Pada tahun 2001 jumlah bayi yang lahir yaitu 7 anak. Nah,
Kemudian di sini pada tahun 2008 ya, ada 25 anak yang lahir. Nah, dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa setiap tahun ya, bayi yang lahir itu mengalami peningkatan. Apakah ada penurunan di sini? Tidak ada ya. Datanya selalu naik. Itulah yang disebut dengan kesimpulan data atau analisis data. Nah, contoh yang pertama, diagram lingkaran di bawah menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik Reta yang berkapasitas 4 GB. 4 GB itu sama dengan 4000 MB atau MB ya. Sekarang diperhatikan diagramnya, ada diagram lingkaran. Di sini ada data buku ajar 40% dari 4 GB ya. Ada foto 20%, musiknya 20%, file kosongnya 10% dan file lainnya ada 10%. Nah, pertanyaannya di sini yang pertama yaitu jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk masih mencukupi? Ya, yang kosong kan di sini tinggal 10%. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, jika Reta tidak ingin menghapus file foto, data buku ajar, dan file lainnya, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan? Oke, kita bahas bersama penjelasannya. Flash disk Reta tidak cukup apabila diisi dengan file baru yang berkapasitas 750 MB. Kenapa? Ya, karena di sini yang kosong itu adalah 10%. Ya. 10% itu berapa megabyte? Nah, karena keseluruhan flash disk itu berkapasitas 4000 MB, maka kita harus mencari 10% dari 4000 MB. Ya. 10% dari 4000 MB di sini sudah Ibu hitung. Masih ingat ya caranya ya? Nah, 10% itu setara dengan 400 MB. Sedangkan tadi di sini keterangannya itu ada Reta ingin menambahkan file dari buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB. Karena di sini yang kosong hanya 400 MB, sedangkan file yang ditambahkan besarnya di sini 750, maka flash disk Reta tidak mencukupi ya untuk jawaban yang 1A. Kemudian kita bahas yang B. Nah, jika Reta ingin tetap menambahkan, maka kan harus menghapus beberapa file yang sudah ada di flash disknya Reta ya. Nah, tapi Reta di sini tidak ingin menghapus file foto, data buku ajar dan file lainnya. Ini dia nggak mau hapus 3 ini, 1, 2, 3. Maka alternatifnya yaitu Reta harus menghapus file musik. Nah, karena tadi kosongnya itu masih tersedia 400 MB ya. Sedangkan data yang dibutuhkan itu harus 750, maka kurang 350 ya. Oke, kita bahas dulu di sini. Karena musik yang ingin dihapus, maka di sini Ibu tuliskan bahwa musiknya di sini 20%. 20% itu sudah Ibu hitung di sini. 20% dari 4000 MB itu adalah 800 MB. Nah, karena kapasitas yang file yang ingin ditambahkan itu 750, sedangkan tadi sudah ada file yang kosong itu 400, maka kan hanya kurang 300 ya. Kurangnya 300 MB untuk bisa menambahkan file buku ajar baru. Nah, bila di sini musiknya itu 20% ya, berapa persen dari file musik yang harus dihapus bila di sini itu hanya kurang 300 MB ya. Berarti file musik yang harus dihapus supaya mencukupi file baru adalah, kok bisa Bu, dari mana ya? Di sini file musik kan tersedia 800 ya, dikurangi 350. Dikurangi 350 itu berarti kan tinggal 450 ya. Nah, berarti kita itu mencari persen dari 350 dari 800 ya. Di sini tidak Ibu tuliskan. Cara menghitungnya yaitu 350 per 800 dikalikan dengan 100%. Nanti silakan dicoba, bila masih bingung bisa tanya ke guru
mapel masing-masing ya. Hasilnya di sini yang nomor 1B. Pertanyaannya tadi kan berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus? Nah, maka file musik yang harus dihapus supaya mencukupi file baru adalah 43,75% dari file musik. Selanjutnya, di sini Ibu akan membahas ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu ada rata-rata atau yang sering disebut mean. Rata-rata dihitung dengan cara membagi jumlah seluruh nilai data dengan banyak data. Rumusnya di sini bisa Ibu tuliskan menjadi X bar ya, cara bacanya di sini X bar sama dengan X1 ditambah X2 sampai X ke N dibagi dengan banyaknya data. N ini banyaknya data. Nah, di sini sudah Ibu tulis keterangannya yaitu N adalah banyaknya data. Langsung kita bahas contoh supaya nggak bingung. Contoh kedua, tabel di bawah ini menunjukkan nomor sepatu anak yang mewakili sekolah dalam ajang pekan olahraga. Tentukan rata-rata data tersebut. Nah, sekarang coba diperhatikan tabelnya. Di sini ada tabel nomor sepatu anak-anak yang mewakili POR. POR itu pekan olahraga ya. Siswa yang pertama ukuran sepatunya 40 dan seterusnya. Nah, yang ditanya adalah rata-rata. Nah, rata-rata sendiri itu adalah apa tadi? Jumlah seluruh nilai, berarti 40 ditambah 37 sampai 40 di sini ya, ditambahkan semua, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data yang dimaksud itu di sini ada berapa anak ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 anak. Di sini Ibu tuliskan penyelesaiannya yaitu nomor ukuran sepatunya dijumlahkan semua, kemudian dibagi banyaknya anak, yaitu tadi sudah dihitung ya 10. Di sini Ibu hitung sama dengan 379 dibagi 10, hasilnya adalah 37,9. Jadi rata-rata nomor sepatu anak POR adalah 37,9. Itu cara menghitung mean atau rata-rata. Yang kedua, di sini kita akan membahas median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Ya, diingat-ingat, datanya itu harus diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jika banyak data ganjil, maka median data terletak di tengah. Artinya, jika datanya ganjil, kan otomatis ada tuh angka yang paling tengah ya, itu yang disebut median. Namun, jika banyak data itu genap, maka median terletak di antara dua data yang berada di tengah-tengah. Kita bahas contoh yang ketiga. Misal tinggi badan 8 siswa dalam satuan cm, di sini kebanyakan C Ibu nulisnya ya. Tinggi badan 8 siswa di sini ada 154 cm, 156 cm dan seterusnya. Median dari data tinggi siswa tersebut adalah, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan data, mulai dari yang terkecil ya. Di sini sudah Ibu urutkan seperti ini. Kemudian setelah data urut, kita cari data yang paling tengah. Oke, kita cek dulu apakah data ini ganjil atau genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah datanya ada 8 ya. Di sini sudah ada keterangannya 8 siswa, maka banyak data itu genap ya. Kalau genap berarti kita cari data yang terletak di antara data yang berada di tengahnya. Di sini tengah-tengahnya kan karena genap ya. Mediannya nanti berada di antara 154 dan 155. Nah, misal data itu ganjil, maka langsung ketemu. Misal yang paling tengah itu 154. Nah, berarti mediannya itu 154. Berhubung di sini datanya itu genap, maka harus kita cari dulu ya. Kita cari dulu, setelah diurutkan kita temukan bahwa tengah-tengahnya itu antara 154 dan 155. Yang kedua yaitu menghitung median dengan cara median sama dengan 154 ditambah 155 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 154,5 cm. Jadi median tinggi siswa adalah 154,5 cm ya. Median adalah nilai tengah. Bisa dilanjut ya anak-anak ya. Yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak. Contoh,
Data berikut menunjukkan jenis film yang disukai siswa kelas 8. Tentukan modus dari data yang diberikan. Nah, di sini Ibu punya data. Datanya di sini acak, ada yang suka komedi, ada yang suka horor, ada yang suka komedi lagi, ada yang suka action dan lain sebagainya ya. Datanya di sini banyak. Nah, setelah kita tahu datanya, langkah yang pertama yaitu kita akan menentukan frekuensi dari setiap data. Jenis filmnya di sini ada apa saja? Ada action, ada komedi, ada drama, ada horor. Nah, actionnya di sini jumlahnya yaitu 5. Ada 5 anak yang suka film action, atau di sini disebut frekuensi. Banyaknya anak yang suka film action. Begitu juga pada film komedi, drama, dan horor. Nah, setelah kita mengetahui frekuensi data masing-masing dari jenis film yang disukai anak-anak kelas 8, kita akan menentukan modus. Modus tadi apa? Nilai data yang sering muncul. Berarti kan atau di sini nilai yang frekuensinya paling banyak. Ya, yang frekuensinya paling banyak yang mana? Nah, di sini film horor frekuensinya 7 yang paling tinggi ya. Jadi, modus pada data ini atau dari data yang diberikan yaitu jenis film yang disukai siswa kelas 8 adalah film ada frekuensi 8 ya di sini. Jadi modusnya pada contoh yang keempat yaitu di sini adalah film komedi. Setelah kita membahas apa tadi? Cara menganalisis data, ada mean, ada median, ada modus. Saatnya kita latihan soal. Ibu pengen tahu seberapa paham kalian dalam menyimak pembelajaran dari pembelajaran pada hari ini ya. Latihan soal, di sini Ibu punya 3 soal. Soal yang pertama, tabel berikut menunjukkan skor hasil tes calon karyawan di sebuah perusahaan. Tabelnya seperti ini, ada skor, ada frekuensi. Peserta yang memperoleh skor di atas rata-rata akan berhak mengikuti tes selanjutnya. Berapa banyak calon karyawan yang gagal mengikuti tes selanjutnya? Ingat-ingat, di sini clue-nya adalah peserta yang memperoleh skor di atas rata-rata. Maka kalian harus mencari apa dulu? Ya, pintar. Kemudian mencari banyak calon karyawan yang gagal mengikuti tes selanjutnya. Soal yang kedua, rata-rata nilai matematika kelas 8C adalah 75, sedangkan rata-rata nilai siswa laki-laki 78 dan rata-rata nilai siswa perempuannya adalah 73. Jika banyak siswa kelas 8C adalah 30 siswa, maka banyak siswa laki-laki adalah, silakan dihitung. Coba nanti dihitung dengan cermat ya anak-anak ya. Masih ada soal yang ketiga yaitu data berikut menunjukkan tinggi badan 20 siswa kelas 8A. Nah, datanya seperti ini. Pertanyaannya adalah median dan modus data tinggi badan siswa tersebut adalah. Insya Allah soal ini sangat mudah bila kalian menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Selamat mengerjakan, jangan lupa dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh semoga hasilnya sangat memuaskan seperti apa yang kalian inginkan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa dikerjakan. Yang bisa menggunakan aplikasi Meet silakan mengerjakan melalui Meet. Bila tidak bisa silakan melalui link yang dikirim oleh wali kelas di grup WhatsApp kelas kalian masing-masing. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa stay safe ya dan tetap mengikuti pembelajaran minggu selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.